Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di Pesan Lisan. Kali ini kita bersama teman-teman dari BCI Bandung. Kita bakal ngebahas tentang rasa percaya diri, di mana rasa percaya diri ini harus kita bangkitkan di masa new normal. Dan nantinya kita bakal kedatangan tamu spesial. Ada Kak Joy Tobing, ada Arta Nauli, dan ada Ibu Agati sebagai psikolog. Oke, kita bakal mulai sekarang dan saya perkenalkan langsung dan saya persilakan kepada Kak Joy Tobi. Silakan Kak Joy. Minta Hamzah untuk bercerita tentang pengalaman hidup saya, apakah saya tidak pernah mempunyai rasa takut, apakah saya tidak pernah mengalami yang namanya kegagalan, apakah bagaimana cara saya menghadapi untuk mengkontrol rasa percaya diri saya. Nanti di ending saya setelah memberikan kesaksian, saya akan nyanyi sedikit tanpa musik semua karena cinta ya. Nah, saya kasih judul Hati yang tenang dan damai akan menumbuhkan rasa percaya diri yang positif. Bisakah Hamzah menampilkan apa yang tadi sudah Kak Joy buat? Boleh. Ya. Tadi buat full. Gitu. Oke, sudah. Ya. Saya akan menjelaskan dengan singkat dan cepat. Oke. Saya memberikan judul, pastinya saya meminta hikmat Tuhan melalui doa tadi. Keluarlah judul ini, hati yang tenang dan damai menumbuhkan rasa percaya diri yang positif. Lanjut lagi. Apa yang harus kita lakukan agar memiliki hati yang tenang dan damai? Ada pertanyaan yang saya lampirkan, why, who, when, ya seperti itu. Where, ya. Kita lanjut lagi, apa yang harus kita lakukan agar memiliki hati yang tenang dan damai? Yang pertama, kenali diri Anda dengan baik. Baik itu kelebihan dan kekurangan. Nah, itu yang saya lakukan dari sejak saya kecil. Tuhan memberikan saya talenta, bisa bernyanyi dari umur 5 tahun. Sekarang usia saya sudah 40 tahun. Jadi perjalanannya sudah 35 tahun yang sudah saya tempuh untuk bisa menjadi seorang penyanyi. Nah, kenali diri Anda dengan baik. Apa yang menjadi kelebihan kita? Apa yang menjadi kekurangan kita? Misalkan kelebihan kita bukan hanya bernyanyi. Kelebihan kita, kita bisa menggambar. Kita bisa bermain musik. Kita bisa membuat sesuatu, mendesain sesuatu. Nah, apa yang menjadi kekurangan kita? Oh iya, kekurangan saya cerewet. Saya gampang sekali cepat marah seperti itu. Apalagi kekurangan saya, oh iya saya terkadang agak lambat. Nah, kita di sini harus ngomong secara terang-terangan supaya kita bisa menangkap poin penting yang akan saya bagikan secara singkat ini. Oke, kita lanjut lagi Hamzah. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk memiliki hati yang tenang dan damai? Yaitu fokus pada pemulihan diri. Ini yang saya benar-benar poin-poin ini yang saya berikan ini yang saya alami. Saya tidak mau memberikan semua penjelasan ini kalau saya tidak mengalaminya. Fokus pada pemulihan diri. Saya ingin hidup saya pulih. Saya tidak mau gagal. Saya tidak mau terpuruk dalam keadaan masalah di mana aduh kok saya tidak sama seperti orang lain. Kenapa ayah saya dulunya hanya seorang supir taksi seperti itu. Tapi saya tidak mau terfokus pada keadaan itu. Tapi saya mau keluar dari zona nyaman itu dengan bagaimana? Saya mau hidup saya pulih. Saya mau, saya bersyukur dengan keadaan saya, tapi saya mau pada saat Tuhan izinkan saya besar nanti, saya mau membahagiakan keluarga saya. Itu yang menjadi poin penting yang saya terus tanamkan dalam hidup saya. Fokus pada pemulihan diri. Pemulihan diri membutuhkan apa? Kita lihat lagi the next. Next-nya. Pemulihan diri itu membutuhkan rasa bersyukur dalam keadaan apapun. Kita harus menerima keadaan apapun dengan ikhlas. Bersyukur dengan latar belakang apapun. Bersyukur dengan pekerjaan orang tua kita. Bersyukur dengan kekurangan kita. Bersyukur dengan kelebihan kita. Nah, ini yang menjadi poin masalah. Banyak orang yang kurang bersyukur. Apalagi dalam keadaan pandemi ini. Padahal Tuhan masih berikan kita nafas hidup sampai hari ini. Kenapa kita jarang sekali memberikan waktu kita untuk semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa? Kenapa kita susah sekali memberikan waktu kita untuk intim dengan Sang Pencipta? Apapun agama dan latar belakang kita, Tuhan mau kita terus bersyukur dalam keadaan apapun. Lanjut lagi Hamzah.
Iya. Next. Ya, fokus pada pemulihan diri itu juga ditentukan dari menghargai kekurangan yang ada. Nah, seberapa besar kita menghargai kekurangan kita. Saya punya kekurangan, tapi saya mau dari kekurangan saya ini menjadi suatu kelebihan. Kekurangan saya tidak bisa menyebutkan huruf R. Saya tidak bisa bilang R dengan baik. Tapi apa yang menjadi kekurangan saya, itu menjadi kelebihan saya yang tidak dimiliki orang lain. Kekurangan saya, oh ya saya tidak tinggi, saya tidak langsing. Tapi saya punya kelebihan, saya bisa bernyanyi dengan baik. Untuk menghargai kekurangan saya, pastinya saya harus tahu dulu, kenali diri saya. Pada saat saya mau menjadi seorang penyanyi, saya belajar vokal. Saya punya guru-guru yang luar biasa yang membimbing saya. Dari sejak saya SD, saya belajar vokal sampai saya SMP, SMA, bahkan waktu saya pergi ke London, saya belajar vokal selama 2 bulan di London. Dan sampai saat ini saya tetap masih belajar vokal. Karena saya menghargai kekurangan saya. Saya tidak merasa udah jadi seorang penyanyi, tidak perlu latihan, tidak perlu lagi belajar vokal. Karena saya menghargai kekurangan saya, bertambah usia pastinya kualitas akan menurun. Tapi dengan kita menghargai kekurangan kita, kita butuh pertolongan orang, yaitu saya butuh pertolongan dari guru vokal saya. Next. Ya, lanjut lagi Hamzah. Poin kelima, yaitu melawan dengan kuat perasaan minder, iri hati, ketakutan yang berlebihan. Nah, pada saat saya diperhadapkan dengan suatu kompetisi, dari saya kecil sampai sekarang, sampai tahun lalu, saya masih tetap mengikuti kompetisi, perlombaan bernyanyi. Pasti ada ketakutan. Kata siapa sudah menjadi seorang penyanyi tidak punya ketakutan? Saya punya rasa takut. Kalau sudah muncul rasa takut, sudah muncul rasa minder, saya mules langsung bolak-balik ke toilet. Tapi yang saya ingat di dalam ketakutan saya, di dalam keminderan saya ingat Tuhan. Tuhan yang kasih saya suara. Tuhan yang memampukan saya untuk bisa seperti ini. Kalau bukan Tuhan, saya tidak mampu. Nah, di dalam melawan rasa takut dan minder ini, disinilah kita ingat Sang Pencipta. Karena semua yang kita miliki pemberian Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong. Supaya kita mengembalikan lagi semua yang kita miliki ini tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama. Nah, kalau iri hati kita harus lawan keras. Tidak boleh memiliki keirian hati. Apa yang dimiliki orang kita cemburu. Apa yang orang berhasil, kok kita nggak bisa ya? Kenapa dia bisa begini ya? Aduh, kenapa ya? Jangan. Kita buang jauh-jauh rasa iri hati. Makanya kita harus lawan keras. Lanjut lagi Hamzah. Poin ke-6, memiliki kerendahan hati. Nah, ini yang paling penting. Memiliki kerendahan hati dan ketulusan hati. Kalau kita memiliki kerendahan hati dan ketulusan hati, apapun kekurangan kita, apapun kehebatan orang lain, kita akan akui itu. Kita akan lawan rasa takut kita dengan kuat. Kenapa? Tuhan, saya bisa begini karena Engkau. Saya nggak mungkin bisa bernyanyi, Tuhan. Orang tua saya hanya seorang supir taksi. Tapi karena Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita harus melawan tembok yang breakdown to breakthrough. Breakdown di saat kita mengalami kegagalan, breakthrough, yaitu menuju terobosan, menuju pintu di mana yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yaitu dengan apa? Kerendahan hati. Kuncinya harus rendah hati. Lawan segala ketakutan bipolar apapun yang menyerang kita, lawan dengan kita harus rendah hati dan punya ketulusan hati. Bersyukur senantiasa. Lanjut lagi Hamzah. Poin yang ke-7, terus berjuang dan setia kepada proses. Nah, ini poin penting. Dari saya umur 5 tahun sampai 40 tahun saat ini, saya tidak pernah yang namanya cepat tua. Saya harus terus berjuang, saya harus terus berlatih, saya harus terus meningkatkan kualitas saya dengan baik. Apa yang saya miliki tidak dimiliki orang lain. Itu yang menjadi poin penting. Tuhan, saya bersyukur dengan adanya kekurangan saya, karena apa yang saya miliki belum tentu orang lain punya. Banyak orang yang bisa bernyanyi dengan teknik yang baik. Tapi apa yang saya miliki tidak dimiliki orang lain. Itu kunci rahasia supaya kita tetap terus berjuang untuk meningkatkan kualitas kita. Dan setia kepada proses. Apapun tantangan hidup yang Tuhan izinkan untuk kita lewati, kita harus tetap setia. Jangan cari pelampiasan dengan hal-hal curhat sama teman. Oke, kita mencari psikologi, mencari psikiater.
psikiater atas pergumulan kita. Tapi solusi dari setiap permasalahan kita adalah solusinya Tuhan. Itu yang paling penting, yang paling kita harus ingat. Solusi masalah seberat apapun dalam saat ini, kita diperhadapkan dengan situasi pandemi corona, kita harus di rumah, kita tidak melakukan aktivitas, apalagi pekerjaan saya di stop semua. Pekerjaan saya terpending semua, tapi saya harus tetap berjuang, saya harus tetap berlatih, saya harus tetap eksis, saya harus tetap latihan. Do your best and let God do the rest. Betul sekali. Lakukan yang terbaik apa yang kita bisa buat dan kita serahkan. Tuhan lakukan yang menjadi bagiannya Tuhan. Oke. Yang terakhir, poin yang paling penting adalah nomor 8 yaitu mungkin ya. Ada yang saya lupa tulis, cantumkan di PowerPoint. Kendalikan rasa percaya diri dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, ini dia. Kita boleh mempunyai self-confidence, tapi self-confidence itu harus lebih dibawa poinnya dengan kekuatan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, we are nothing. Apapun agama, suku, latar belakang kita harus akui kehebatan Tuhan. Karena yang kita punya, semuanya dari Tuhan. Dan jadi, kekuatan Tuhan must be number one. Baru percaya dirinya kita harus nomor 2. Kenapa saya bilang begitu? Supaya kita tetap senantiasa rendah hati. Apa yang saya jalani sebagai seorang penyanyi tidak lepas dari tantangan hidup, tidak lepas dari proses hidup. Tapi saya bersyukur di usia saya yang ke-40 tahun ini, saya seorang single parents, anak saya berusia 9 tahun. Setiap proses demi proses yang saya alami, saya sangat bersyukur. Di dalam ketakutan yang saya alami, saya langsung datang kepada Tuhan. Saya mengangkat kedua tangan saya bilang, Tuhan, tolong saya. Tanpa pertolongan Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan, apapun yang diperkatakan orang tentang saya, biarkan. Saya bersyukur melalui proses ini, saya bersyukur melalui masalah ini, membuat saya untuk semakin datang kepada Tuhan. Jadi, sampai tahun lalu, Tuhan izinkan saya memenangkan Golden Memories Asia di Indosiar. Prosesnya itu bukan dibilang gampang, karena tahun 2004, Tuhan izinkan saya memenangkan Indonesian Idol yang pertama. Tapi breakthrough yang saya alami waktu saya umur 15 tahun, saya memenangkan kompetisi laser karaoke pionir se-Asia di Shanghai dan di Jepang. Saya juara pertama di sana. Dari 13.000 peserta yang ikut, Tuhan izinkan saya menjadi juara pertama. Waktu itu usia saya masih 15 tahun. Saya juga memenangkan bintang radio dan televisi. Dan banyak kompetisi yang Tuhan izinkan saya menangkan. Tahun 2004 saya diperhadapkan dengan kemenangan menjadi pemenang Indonesian Idol yang pertama. Tapi ada tantangannya, yaitu kontrak kerja 15 tahun. Siapa yang tidak takut? Semua orang pasti mengalami rasa takut. Nonsen kalau saya tidak punya rasa takut. Bahkan waktu itu saat saya memperjuangkan kontrak saya diperhadapkan dengan tantangan bahwa karir saya diblok kanan kiri, depan belakang. Cuma Tuhan taruh dalam hati saya, jangan pernah takut. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan akan bukakan banyak pintu. Nah, saya menjalani proses itu, saya tetap aktif pelayanan, karena dari kecil saya sudah bernyanyi di gereja, dan setiap talenta yang saya berikan, yang saya punya ini semua pemberian Tuhan, sampai tahun lalu, Tuhan izinkan saya memenangkan Golden Memories Asia. Saya ditawarkan oleh pihak panitianya. Saya bergumul waktu itu, saya ada di Amerika, saya sedang mengunjungi adik saya yang sedang melahirkan. Lalu 2 bulan kemudian saya memberikan jawaban untuk ikut kompetisi itu. Cuma yang Tuhan taruh dalam hati saya seperti ini. Ikut kompetisi itu, nyanyi dengan kerendahan hati, lakukan, fokus, aku akan melakukan apa yang menjadi bagianku. Dan puji Tuhan, 1,5 bulan kompetisi itu, saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa makan yang teratur, tapi dengan kekuatan Tuhan, saya memenangkan kompetisi itu. Apapun sakit penyakit kita, mau itu bipolar, ketakutan, rasa minder, apapun, sakit penyakit itu bisa sembuh. Kalau kita mau sembuh, buka hati kita, dan minta Tuhan untuk menolong kita. Jadi Hamzah, yang bisa kakak sampaikan dengan singkat, padat, dan jelas ini, dan memang yang menjadi poin penting keberhasilan kita, apalagi saat ini pandemi corona. Saya tidak bernyanyi, tidak ada show, tidak ada pendapatan. Tapi di saat Tuhan kasih berkat banyak kepada kita, ingatlah untuk tetap menabung. Menabung sedikit demi sedikit. Puji Tuhan, saya dan ibu saya, kita mengatur keuangan dengan baik. Pada saat
pandemi corona ini, puji Tuhan, kami memberkati orang-orang, kami tidak kekurangan, cukup adanya, tidak berlebih. Nah, kita belajar untuk mencukupkan diri. Karena kalau kita belajar untuk mencukupkan diri, kita tidak akan punya rasa iri hati. Nah, itu yang bisa saya sharingkan, supaya kita melawan rasa ketakutan, supaya kita mempunyai rasa kepercayaan diri yang positif, supaya kita tetap bisa mengkontrol apapun rasa emosi, kesedihan, kegagalan yang kita harus alami dari masalah yang kita alami. Kuncinya cuma ingat Tuhan baik. Tuhan itu selalu baik. Apapun suku kita, apapun agama kita, apapun latar belakang kita, Tuhan yang Maha Kuasa yang akan senantiasa menolong kita. Semua karena cinta. Terima kasih Kak Joy, keren banget. Banget Kak Joy. Terima kasih. Nanti kalau ada kesempatan, kalau keadaan sudah membaik, kita bertemu ya. Karena ini pertemuan pertama kita loh, pertemuan pertama kita lewat Zoom. Tapi memang ya itu tadi, melalui keadaan pandemi corona ini banyak hal positif yang Tuhan kerjakan. Kita bisa saling kenal lewat Zoom. Kita bisa saling bertemu dari ujung ke ujung mana, bisa bertemu lewat sosial media. Jadi terima kasih untuk panitia Ibu Agati Laksono yang pastinya nanti kita akan dengar dari segi psikologi untuk bagaimana mengatasi bipolar ini. Tapi saya bisa seperti ini karena saya pernah mengalami kegagalan. Kegagalan inilah yang membawa kita naik untuk bisa menjadi pemenang atas setiap masalah kita. Nah, karena nggak ada musik, tapi saya mau nyanyi ya, gimana caranya? Kita nyanyi aja, nggak usah pakai. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan Karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Semuanya. Terima kasih cinta. Terima kasih. Tepuk tangan. You are my family. Aku mencintai kalian. Aku masih tetap ikutin kok ini. Jadi Hamzah jangan khawatir. Aku mau dengar apa yang mau disampaikan oleh Ibu Psikologi. Ya. Sebelum kita masuk ke Bu Agati, kali ini aku memperkenalkan satu lagi guest yang mungkin agak telat masuknya ini. Ada Arta Nauli. Boleh sehat? Halo Arta. Hai, halo semuanya. Mbak Arta. Halo Mbak. Halo Bu Arta. Bu Arta. Perkenalkan. Yap, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Arta Nauli Huta Barat. Seorang penyanyi juga. Bukan seorang kapiten ya. Terus apa aja sih yang pernah dilaluin dari nyanyi? Juara 1 Karaoke World Championship di Indonesia, langsung dikirim ke Finlandia, Eropa, dan mendapat top 5 Karaoke World Championship tingkat dunia. Wow, keren banget. Oke Arta, setelah ini, setelah dari Ibu Agati, nanti Arta bakal cerita kembali ya. Sekarang kita masuk ke Ibu Agati dulu. Halo, Ibu Agati. Halo, ya. Aduh, Joy, hebat sekali pengalaman dan perjuangannya. Keren Makasih, deh. Bu Ati. Saya sering dengar Ibu loh. Ibu baru pertama kali ini kita bertemu muka ya. Aduh, sehat selalu ya Ibu. Nah, terima kasih. Joy juga sehat semua ya. Semua kita yang ada di sini semoga sehat, semangat. Amin. Ya selalu seperti Joy selalu ceria, gembira ya Joy. Semangat ya. Iya Ibu, ya benar.
justru Joy itu kecuali percaya diri juga punya powerful energi yang hebat sekali. Amin, Semangat Ibu ya. Agati. Terima kasih. Itu pasti sumbernya energi itu seperti yang Joy bilang itu karena berpikir positif ya Joy. Betul sekali, Ibu. Benar sekali. Ya. Jadi apa yang Joy utarakan tadi itu semua adalah hal-hal yang betul untuk meningkatkan atau memiliki rasa percaya diri yang baik. Ya. Itu betul. Semuanya itu tahapan-tahapan yang harus kita lalui kalau kita memang betul-betul ingin produktif, ingin memaksimalkan potensi yang kita miliki. Jadi kadang-kadang kan kita di sini suka tiba-tiba merasa ragu-ragu gitu ya tanpa tidak disadari ya, padahal kita sudah siap, sudah prepare, sudah latihan, sudah merasa mampu. Tapi pernah Joy mengalami tiba-tiba kita merasa blocking atau ragu-ragu dalam menghadapi situasi yang baru gitu? Pernah, Ibu. Pernah pastinya. Cuma ya pastinya gini, yang Ibu sampaikan itu saya pernah alami, tapi penting sekali memang peran keluarga. Nah, keluarga saya ini di saat saya punya keraguan-raguan, waktu saya mau ikut Indonesian Idol itu, Ibu, saya bilang, saya nggak mau, ngapain sih ikut ini? Jangan, coba dulu, nggak boleh ragu-ragu. Kita coba dulu, melangkah dulu. Oh iya ya, belum dicoba kok udah pesimis duluan. Nah, saya bersyukur punya keluarga yang selalu mendukung, punya pemikiran positif, yang membangun semangat. Nah, itu penting sekali. Nah, kedua, yang paling penting itu juga, oh ya, kata hati juga, Ibu. Kata hati ini, hati nurani juga sering berbicara. Saja, nggak ada salahnya mencoba. Lakukan, fokus, do your best, serahkan sama Tuhan. Nah, itu Ibu. Ya, jadi yang dimaksud Joy, kata nurani ini adalah kita berbicara dengan diri kita sendiri ya. Betul, betul Ibu. Hanya self-talk ya. Nah, ini. Memang self-talk ini sangat diperlukan pada saat kita merasa ragu-ragu. Kita harus menyadari ya perasaan kita dan kita jangan menolak ya, tapi kita menerima ya. Kita menerima bahwa oh ya saya saat ini ragu-ragu dan kita menghibur diri kita. Kamu jangan takut, kamu nggak usah khawatir. Kita bicara dengan hati nurani kita, dengan diri kita. Ada orang tua, teman-teman, saudara-saudara yang mendukung, dan kita juga menghibur bahwa dulu kan kita pernah berprestasi, dulu kita bisa, masa hari ini kita tidak bisa. Nah itu ya, itu maksudnya kita pada saat-saat kita ragu atau kita nggak merasa fit, kita sadari diri kita, kemudian kita hibur diri kita bercakap-cakap dengan diri kita. Ya. Kemudian apalagi kira-kira hal-hal yang pernah dilalui yang membuat kita kayaknya kurang perform setelah kecuali ragu-ragu, Jo. Nah, waktu 2017 saya kan diundang TBN UK di London. Jadi memang tahun 2005 saya rekaman The First International Album di London. 2013 saya diundang konser di sana. Lalu 2017 karena mereka tahu saya juga penyanyi religi, lagu-lagu rohani, saya diundang TBN. TBN itu TV rohani terbesar di dunia juga, tapi dia punya kantor cabang di UK. Itu ya Bu, saking saya ragu-ragunya, saking saya mindernya, bolak-balik saya ke toilet Bu, sampai kena diare. Itu saya, aduh Tuhan, sampai bilang Tuhan apakah saya mampu? Karena gini, bukan hanya bernyanyi, saya akan dipertanyakan. Pada saat itu saya diinterview oleh pihak TV TBN ini. Aduh saya mau bilang apa Tuhan? Seperti itu, tanpa Tuhan saya nggak mampu, tolong saya Tuhan. Nah itu, mengalami keraguan-raguan itu sampai saya sakit perut, tapi saya bersyukur ada ibu saya, ada manajer saya yang tinggalnya di London. Memang manajer saya ini bilang begini, you have to be strong, dia bilang gitu. Ini cara kuasa-kuasa gelap untuk melemahkan kita. Jadi lawan semua ini dengan tetap kuat, tetap tegar, serahkan sama Tuhan. Dan puji Tuhan ya Ibu Agati, semua bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa ending dengan baik. Memang saya begitu Bu orangnya,
udah sering nyanyi, tapi tetap namanya keringat dingin, itu yang namanya keringat dingin, tangan sampai basah Ibu, deg-degan itu ya. Tahun lalu saya ikut kompetisi di Indosiar, saya kalau pegang mikrofon tangan yang basah, cuma itu tadi. Saya ingat ada yang tadi self talk itu, saya aminkan itu spirit ya, spirit dari roh Tuhan yang menuntun kita untuk kita tetap tenang, berdoa, dan fokus untuk melakukan yang terbaik. Nah ya, saya tambahin ya, pada saat-saat kita merasa ragu atau merasa panik atau tiba-tiba psikosomatis bolak balik ke kamar mandi, kita jangan fokus pada hal-hal yang negatif. Kita jangan terpengaruh oleh tubuh. Kita tidak usah membandingkan dengan orang-orang yang hebat-hebat. Tapi kita fokus pada hal-hal yang positif. Kita membayangkan ya seakan-akan diri kita ini sudah bernyanyi ya di depan umum. Kita membayangkan bahwa kita ini mempunyai suara yang bagus, kemudian orang-orang terkesima, kemudian kita berasa puas, senang sekali bisa membahagiakan orang, bisa menampilkan yang terbaik. Itu kita bayangkan, kita fokus ke situ. Tapi kita jangan fokus pada hal-hal yang menakutkan tadi. Ya, tapi justru kita membayangkan hal-hal sebaliknya. Ya, misalnya kemudian setelah tampil kita dengarkan tepuk tangan ya, daripada pemirsa, daripada para apa ya itu namanya itu penggemar ya, penonton kita. Penggemar ya, fans, ibu fans. Kita bayangkan aja, bayangkan, oh kita senang sekali, kita happy sekali, itu kita peluk orang tua kita peluk teman-teman kita yang telah memberikan dukungan. Nah, kita fokus ke situ. Nanti tanpa disadari di dalam neuro-neuro ini kita ya, saraf kita sudah tertulis dalam sana, sudah terbuka. Kemudian nanti pada saat kita tampil, itu kita bisa menjalani saja karena denahnya sudah ada jalan. Bisa mengatasi rasa kita, bahkan kita mencapai apa yang kita ingin tadi yang kita cita-citakan. Begitu. Betul Ibu. Seperti atlet lomba ya, waktu dia melompat itu kan dia nggak bisa nih selalu jatuh. Nah, latihannya dia membayangkan bahwa dia berhasil. Gitu. Betul. Dan memang Ibu, sejak saya punya Joshua ini malaikat kecil saya, penuntun saya. Karena gini, saya selalu curhat sama dia. Kebalik ya, justru saya ibunya yang suka bertanya, Joshua, bagaimana menurut Joshua? Mama, bisa nggak? Bisa, Mama. Karena Tuhan kasih yang terbaik buat Mama. Amin, gitu ya. Jadi kalau saya mau mengikuti suatu acara, kompetisi, saya tanya, Joshua, menurut Joshua bagaimana? Iyalah, Mama pasti yang menang. Karena Tuhan menyertai Mama. Di sini saya belajar untuk lebih rendah hati bahwa semua yang kita raih dari Tuhan. Dan saya bersyukur ya Ibu, walaupun saya single parents, dalam hal di mana saya pernah dihadapkan dengan situasi saya harus berpisah dengan papanya anak saya, tapi saya melihat malaikat yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Dan saya dikelilingi dengan orang-orang yang luar biasa, pendeta, bahkan para pembimbing, pembawa pesan, banyak juga Pak Haji, mereka yang berbeda keyakinan dengan saya, Tuhan kirim ke saya untuk menguatkan saya. Mereka cuma bilang, Mbak Joy tetap kuat, karena Tuhan sayang sama Mbak Joy, tetap bersyukur, ikuti proses dan tuntunan Tuhan. Jadi kalau saya bisa sampai saat ini, Ibu Agati, karena semua karena kebaikan Tuhan. Ya, betul sekali. Jadi kita untuk bisa connect ke Tuhan itu juga betul-betul membuat kita itu memiliki energi yang besar ya. Intinya untuk mendapatkan energi itu kita memang harus bersyukur seperti yang Joy bilang ya. Jadi kita bersyukur, kita ikhlas, kita tenang, kita betul-betul fokus, kita mohon kepada Allah, insya Allah ya Joy ya. Betul Bu. Sama puasa Bu, puasa itu penting sekali. Ya. Joy udah puasa juga ya. Iya Ibu, doa puasa ya, pasti kita Tuhan
mengajarkan kita untuk kalau kita melakukan puasa, kita istilahnya menanggalkan apa yang menjadi keinginan kita, coba tenang, bermeditasi untuk tenang. Benar-benar Bu, itu puasa, doa dan puasa itu luar biasa. Bisa mengatasi semua masalah kita, bahkan berkata rezekinya udah Allah siapin Bu. Yang nggak kita sangka-sangka. Jadi doa puasa saya pernah Ibu, saya menjalankan doa puasa 3 hari 2 malam, tidak makan, tidak minum. Ya, bagus sekali. Betul. Puasa itu memang salah satu cara, atau itu memang cara yang sangat ampuh sekali ya untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Karena apa? Karena dengan berpuasa itu kan kita semua menekan nafsu kita ya, nafsu duniawi kita itu semua kita tekan, kita benar-benar fokus kepada Allah. Dan kita meminta kepada Allah. Nah di situ maka energi yang ada di jagat raya, di alam semesta ini itu ikut membantu. Benar sekali Bu, benar. Jika kita mempunyai kekuatan itu karena Allah semua. Iya betul Bu. Aduh benar sekali Bu. Aduh terima kasih Bu Agati. Kapan-kapan kita ketemu ya Hamzah. Ini jangan aja di Zoom aja ini ya. Oh iya terima kasih. Dan saya juga ingin tahu ini kayaknya ada keinginan dari teman-teman kita ini dari BCI ya. Mungkin ada sesuatu juga yang ingin ditanyakan kepada Mbak Joy. Apa sih kira-kira yang masih mengganjal untuk bisa tampil, untuk bisa optimal, supaya bisa percaya diri seperti Mbak Joy ini. Silahkan mungkin dari teman-teman BCI ada yang ingin membicarakan teman-temannya. Ya, boleh dari teman-teman BCI. Nanti kita bisa sharing ya, Joy ya. Iya silakan, nggak apa-apa Ibu. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Silahkan teman-teman dari BCI. Boleh. Ya, dengan Mbak Nita, boleh. Selamat siang semua. Selamat siang Mbak Nita. Oke, Kak Joy, terima kasih atas pemberian nasihat dan motivasinya tadi, sungguh menginspirasi. Karena Mbak Joy buat di mata kami ya, you are the winner for many times gitu. Dan saya juga percaya kalau bukan hanya lewat kontes menyanyi, tapi Mbak Joy juga the winner in your competition life, in your competition life. Jadi untuk menjadi yang terbaik, pemenang itu kan pasti selalu do the best. Wow, tapi kan, do the best. Tapi kan terkadang kita juga do the worst gitu. Terkadang kita melakukan do the worst. Nah, bagaimana untuk bisa konsisten? Terkadang kan konsisten untuk selalu melakukan hal yang terbaik, usaha yang terbaik, tapi terkadang kita juga kan, apalagi penyandang bipolar, selalu do the worst, terpuruk gitu. Terkadang itu juga menghancurkan semuanya, menghancurkan image gitu. Jadi gimana nih untuk tetap konsisten, selalu do the best, dan tidak melakukan do the worst gitu, sekalipun itu pernah dilakukan oleh Mbak Joy, gimana cara memperbaiki citra kita kembali, dan do the best itu kan selalu do the best, keep doing best, itu kan juga sesuatu yang sulit untuk dilakukan gitu. Terkadang juga kita terjebak menjadi seseorang yang ambisius. Jadi gimana pandangan Mbak Joy mengenai sikap ambisius tadi, terus gimana kalau kita misalnya sedang terpuruk, melakukan hal yang terburuk hingga merusak image kita, bagaimana untuk mengembalikan citra kita kembali gitu. Terima kasih Nita untuk pertanyaannya. Baik, bagaimana supaya untuk melawan ambisius itu ya memang kita kembali harus ingat pada saat kita melakukan suatu kesalahan, kita harus ingat untuk kita minta ampun. Kita harus sadar kalau kita salah. Di situ pada saat kita salah, kita harus datang pada Tuhan, minta ampun, minta maaf sama orang yang mungkin kita pernah sakiti, seperti itu. Nah, kita minta maaf kepada mereka, ataupun ada orang-orang yang menyakiti kita. Caranya supaya kita bangkit, supaya kita tetap konsisten untuk bisa move on, kita ampuni mereka semua. Kita harus lawan musuh kita, karena musuh kita terbesar adalah dalam diri kita juga. Nah, kita harus melawan musuh kita itu dengan cara, aku mengampuni mereka ya Allah, ya Tuhan, siapapun mereka yang sudah menyakiti, yang menghina, menjelekan aku,
Siapapun yang kalian ingat, yang Nita ingat, sebut namanya. Aku bawa dia dalam doaku, kiranya dia sehat-sehat, semoga hidupnya ke depannya lebih baik lagi. Aku mengampuni dia, Tuhan. Nah, dengan kita belajar mengampuni diri kita, mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, itulah salah satu solusi kita bisa move on dan bangkit. Dengan sendirinya hati kita pulih. Dan kita ingat, ya Tuhan, saya nggak mau lagi saya lihat keluarga, saya lihat anak, saya lihat siapapun orang-orang yang kita kasihi. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama. Contohnya seperti itu. Tuhan sudah begitu baik memberikan saya the second chance, kesempatan kedua nih untuk hidup saya bisa pulih. Saya harus lakukan hal-hal yang baik, yang positif, konsisten ya dengan berlatih, menjaga kualitas suara dengan baik. Contohnya ya, apapun yang kita lakukan, kita bangkit, lakukan sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana nih bisa menjadi dekat buat orang di sekelilingmu. Misalkan kamu ketemu orang yang punya masalah yang hampir mirip dengan kamu, cobalah menjadi pendoa. Kamu ajak mereka sharing yuk. Saya doakan kamu, boleh? Seperti itu. Nah, dengan begitu, dengan sendirinya energi yang kita undang, baik di energi di dalam diri maupun energi di sekeliling kita itu akan masuk energi positif, sehingga rahmat kebaikan Tuhan pun akan bekerja untuk memulihkan keadaan kita. Jadi itu yang Kak Joy lakukan, yaitu kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kita. Pertama, mengampuni diri kita. Kita harus berdamai dengan diri kita dulu. Berdamai dengan diri kita, ampuni diri kita, minta ampun sama Tuhan, berdamai dengan Tuhan, dan berdamai dengan orang-orang di sekeliling kita. Tidak tunggu orang lain minta maaf sama kita, tapi kalau perlu kita minta maaf sama mereka. Maaf ya, kalau saya punya salah. Nah, kita melakukan yang benar, sehingga energi yang kita lakukan itu yang akan balik, kita dapatin berkahnya. Seperti itu, Nita. Oke, thank you, Mbak Joy. Ya, terima kasih, Nita. Ya. Ya Nita, sebenarnya kita bagus sekali ya kalau kita punya visi, kita punya tujuan, kita harus menang, kita harus juara, kita harus menang. Tapi coba kita lihat ya, orang-orang yang berhasil itu sekali-sekali juga ada gagalnya. Ya, kayak Rudi Hartono kan pernah gagal, Usi Susanti pemain badminton pernah gagal. Nah, kalau misalnya kita sudah berusaha maksimal, kita sudah latihan, kita sudah belajar, tiba-tiba mungkin anak orang ya, kita gagal, kita nggak usah merasa stres atau frustasi, tapi kita harus menerima, ya nggak apa-apa kita menerima kita gagal, itu tidak harus, tapi juga kita menerima kegagalan kita itu adalah suatu pelajaran. Gagal bukan berarti kita tidak berhasil kan, tapi kita berarti sudah satu langkah mencoba dan satu langkah kita maju gitu. Daripada kita sama sekali tidak itu enggak ya. Jadi itu kegagalan berarti satu langkah kita maju. Di sana kita belajar dari pengalaman. Kemudian kita menyusun strategi kita lagi. Kita membuat planning yang lebih baik lagi. Nah, kadang-kadang prosesnya pada saat kita menuju pada tujuan, pada goal kita itu mengalami hambatan. Nah, hambatan kita itu biasanya kita suka terblok dengan emosi-emosi kita. Nah, emosi kita itu biasanya menyangkut kepada pengalaman masa lalu kita, yaitu pengalaman traumatika di masa kecil, di mana mungkin kita nggak sadar itu sudah tekan di bawah alam sadar. Namun itu kadang-kadang kalau ada masalah kecil kita suka bereaksi dengan hal-hal yang sama reaksinya pada saat kita mengalami trauma itu. Pada saat itu kita pernah misalnya kita diejek sama orang tua, kamu bodoh, itu tidak bisa. Nah, pada saat kita mencoba, kita teringat pada trauma itu, kita dilakukan bodoh sehingga kita merasa, emangnya saya ini nggak mampu, saya ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Nah itu kadang-kadang muncul lagi saat kita dewasa, saat sekarang. Maka kita harus menyelesaikan dulu masa lalu itu kita selesaikan, kita kembali di mana pada saat itu, bukan kita mengorek-ngorek masa lalu ya, tapi kita kembali pada masa lalu, masa di awal sekali pada masa kita masih muda dulu ya,
awal proses ya, bukan di tengah-tengah, di awal, di mana kita mengalami trauma yang kita rasakan itu, kemudian kita masuk ke dalam diri kita coba konsentrasi, kita sebentar meditasi, terus kita betul kita memaafkan, misalnya itu terjadi dengan orang tua kita seolah-olah mengatakan, saya betul, adakah saya merasa kecil hati waktu Mama bilang seperti ini. Saya bodoh sih, Mam. Apa betul saya bodoh? Karena kita bercakap-cakap ya kepada orang tua kita ya. Kemudian boleh kita mengatakan seperti apa yang kita inginkan. Kita ingin mengatakan, oh maaf ya nak, Mama sedang stres nah, sehingga Mama nggak sadar mengatakan bahwa kamu sebenarnya kamu tuh pintar nak, lihat kamu tuh sebetulnya punya prestasi. Maafkan Mama ya. Nah, itu kita dialog. Oh ya Mama sudah saya maafkan saya juga, saya kecil misalnya, Dati kecil maafkan ya Mama. Ini terus peluk Mama, kita cium, sudah, kita merasa lega kan? Sudah nggak ada lagi emosi blok di situ. Sehingga kita kalau ketemu masalah-masalah yang baru, di mana kita mengalami stuck atau kita merasa nggak pede, tapi masalah itu sudah selesai, kita nggak bereaksi, ya kita nggak bisa, saya jelek, saya tuh nggak mampu, seperti yang dikatakan oleh orang tua kita, itu sudah hilang, kita akan bisa maju lebih baik lagi. Ya, jadi di sini perlu kita memaafkan, betul. Memaafkan itu bukan hanya suatu perasaan, ya. Memaafkan beda dengan maklum. Memaafkan beda dengan melupakan. Memaafkan itu adalah suatu keputusan. Kita mengambil keputusan bahwa kita mau memaafkan orang itu untuk kebaikan kita sendiri. Ya, karena dengan menyimpan rasa sakit hati atau dendam berarti yang rugi siapa kan kita sendiri. Ya, sedangkan orang yang mengatakan yang menyakitkan hati kita prosesnya cuma 5 menit. 5 menit dia hanya menyakitkan. Tapi kita bisa menyimpannya bertahun-tahun. Bahkan seumur hidup kita. Untuk apa kita menyakiti diri sendiri, membuat diri kita menderita? Lebih baik kita hilangkan saja ya dengan cara ya kita pakai kita memang harus memaafkan dia itu demi kebaikan kita bersama. Jadi kita merelakan bahwa kita bisa memberikan ampun, mencintai mereka, bisa mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Ya, jadi kita bisa lebih lega, lebih happy, kemudian kita bisa lebih powerful. Saya rasa itu sih. Ya. Terima kasih Bu Agati. Mungkin nanti katanya Bu Agati mau ngasih tambahan tentang terapi sedikit ya? Ya, oh iya. Ini waktunya apa sudah mau habis, jadi harus cepet-cepet nih. Oke, siap. Mau terapi sekarang? Oke, gini ya. Saya kasih tip aja ya. Mungkin pada saat-saat kita itu sedang ragu atau kita itu sedang sedih. Atau, mungkin teman-teman ya yang terganggu emosi karena suka switch mood-nya naik turun. Nah, pada saat kita sudah siap-siap mungkin mau melakukan sesuatu tiba-tiba bisa sedih banget atau tiba-tiba kita merasakan energi kita berlebihan, kita merasa tidak terkontrol. Nah, ini ada tip yang bisa kita lakukan begini ya. Kita duduk ya. Duduknya gimana Pak Hamzah? Duduk seperti biasa. Tangan kita kita taruh di atas paha ya. Tangan kiri di atas paha kiri, tangan kanan di atas paha kanan ya. Nah, kemudian kita hitung dulu. Sekarang 1 sampai 10 kita ada di posisi mana kerasa tidak nyaman itu. Kalau 1 itu sangat tidak nyaman, 10 itu sangat nyaman. Nah, kita rasakan di mana sih rasa tidak nyaman itu ya. Coba dihitung, masing-masing kita coba taruh tangannya, mungkin apakah yang dirasakan pada saat ini dari level 1 sampai 10 rasa nyaman itu ditandai ada di level berapa, tapi dalam hati aja ya. Nah, sudah. Kemudian fokus pada hal yang tidak menyenangkan itu. Oke, untuk mata boleh. Nah, kemudian kita tapping, menggerakkan ke 5 jari kita paha kiri dan pihak kanan dengan cepat. Tek 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 gitu. Kita gerakan. Kita pukul-pukul paha kita. Namanya tapping. Kita pukul-pukul paha kita. Ini kira-kira 18 detik ya. Tapi masih dalam mata tertutup. Jadi kan kita membayangkan hal-hal yang negatif,
hal-hal yang nggak suka, hal-hal yang membuat kita sedih, membuat kita ragu-ragu, membuat kita takut, apa pokoknya rasa nggak nyaman itu sensasi apa yang kita rasakan, apa berdebar, apa keringat dingin, ataukah mungkin mulas. Nah itu kita kasih ranking dari angka berapa, kemudian kita tap 18 menit, stop. Ya, nah sudah stop, kemudian bayangkan hal-hal yang enak-enak. Karena di sini kita berusaha mengalihkan, bukan menyelesaikan atau bukan mencari solusi atau mengatasi, tapi mengalihkan perasaan cemas itu ke hal yang lain. Kemudian stop, kemudian kita bayangkan hal-hal yang enak. Misalnya coklat, kue, pemandangan yang indah, kita pernah dapat tepukan, dapat appreciate, kita pernah dicintai, ya. Bayangkan love, bayangkan kegembiraan, semua yang mengingatkan kita kepada kebahagiaan. Ya. Nah, ini sambil kita mendengar musik kalau bisa. Mendengarkan musik, kemudian kita ini cukup 3 detik saja membayangkan hal-hal yang senang sambil tapping, membayangkan hal-hal yang menyenangkan, kemudian stop. Nah, pada stop ini kita masih membayangkan hal-hal yang menyenangkan itu, ini cukup lama, kira-kira 30 detik. Kita bayangkan semua yang menyenangkan, saat-saat kita berjalan-jalan sama orang tua kita, sama anak-anak, kita bayangkan kue ulang tahun, kita bayangkan pokoknya happy-happy sekali, benar-benar membuat kita bahagia, nyaman, dan damai. Selama 30 detik kita stop, nggak tapping ya. Nah, setelah itu kita tapping kembali, 5 detik. Setelah itu stop. Nah, begitu. Cukup seperti itu aja. Nah, ini sangat powerful sekali karena ini sudah dilakukan bertahun-tahun dan saya dapat ini dari Ibu Wistika Rosa yang sekarang tinggal di USA. Dia telah mempraktikkan re-attach ini selama 5 tahun di dalam proses konselingnya dan ini sangat membantu. Dan re-attach ini punya komunitas sendiri, sifatnya internasional. Jadi re-attach ini bukan sesuatu hal yang main-main ya, tapi ini sudah banyak dipraktikkan dan sudah banyak membantu. Dan cobalah terhadap diri sendiri, ini bisa dilakukan di mana saja. Apakah di rumah, apakah saat kita di kendaraan, atau lagi sedang nonton, tiba-tiba ada perasaan yang enak, atau padahal saya suka melakukannya pada saat bangun tidur. Jadi pada saat bangun tidur, saya kan ingin sehat, ingin energik, ya, ingin semangat, dan ada perasaan-perasaan malas karena pekerjaan bertumpuk, karena mungkin juga deadline-deadline yang belum terselesaikan. Kemudian saya duduk di pinggir tempat tidur, saya pikirkan itu permasalahan yang pekerjaan bertumpuk-tumpuk, saya diam, kemudian saya tapping, terus saya membayangkan hari ini saya gembira sekali, saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya seperti pada biasanya, pekerjaan selesai dan sangat happy. Saya juga senang bisa menikmati udara pagi, saya senang sekali bisa olahraga, kemudian kita tapping lagi, nggak usah lama-lama, 3 detik, kemudian kita membayangkan hal-hal yang happy itu selama 30 detik. Setelah itu kita tapping lagi, stop. Nah, itu aja. Itu aja ininya. Oke, keren banget. Mungkin kalau boleh saya simpulkan sedikit, itu adalah proses penggantian sesuatu yang kita ingat dahulu, mungkin masanya masa yang tidak baik, baru kita ganti dengan proses yang baik-baik. Ya, pengalihan. Metode itu sering disebut dengan Swiss pattern, di mana kita akan men-change-nya sementara waktu. Benar ya, Bu Agati ya? Ya. Pattern. Itu kalau di sini, kalau menurut Wistika Rosa itu adalah re-attach. Re-attach. Ya. Ya, gitu. Terima kasih. Dia mengalihkan emosi negatif menjadi ke hal-hal yang positif. Jadi itu cepat sekali langsung gitu. Yes, keren banget Bu Agati. Nah, kira-kira ada yang mau nanya nggak dari Mbak Ica atau Mas Daniel? Ke Bu Agati? Banget itu Kak Joy dan Ibu Agati. Luar biasa sekali penjelasannya. Dipaparkan dengan jelas. Terima kasih banyak. Oke.
Oke, terima kasih banyak Bu Agati. Kita masuk ke salah satu bintang tamu kita, ada Arta. Dia mungkin mau bercerita sedikit di sini. Iya. Oh iya, dengan Kak Arta. Aduh, maaf sekali. Kita Ya, bahas dengan kembali orang Batak lagi nih Bu. Ibu pernah tinggal di Medan kan Bu Agati? Iya, saya 14 tahun di Medan. Nah, sekarang ini ada orang Batak lagi yang mau cerita tentang kesuksesannya. Oke, silakan Arta. Sebenarnya aku nggak menganggap sukses, cuman ini memang perjalanan hidup dari mulai aku kecil ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit dari mulai aku kecil itu, aku adalah orang yang amat sangat keras. Jadi gini, kalau aku nggak suka, aku nggak bisa di depan orang lain aku bilang aku suka supaya mereka respect sama aku. Jadi kalau ini kayaknya nggak gitu deh gitu, atau kayaknya lebih bagus gini. Jadi aku orang yang memilih-milih teman. Jadi lumayan sedikit teman aku ya. Jadi yang aku benar-benar percaya dan aku benar-benar respect sama mereka. Dan jadi korban bullying, iya. Kalau jadi korban bullying itu iya, dari mulai apa ya? Kalau dibilang mulai dari body shaming, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semua tetap diomongin orang. Cuman maksudnya bukan diomongin orang ya, jadi korban bullying lah gitu. Cuman yang dalam mindset aku dari awal sampai sekarang adalah aku sekarang fokus untuk membahagiakan mama sama almarhum papa, gitu aja. Masuk pas aku mulai nyanyi, pertama itu waktu ikut Karaoke World Championship yang berangkat ke Finlandia, itu pada saat Grand Final di Jakarta. Kalau boleh cerita sedikit, ini ada salah satu kompetitor ya, maksudnya peserta lain yang ngomong gini, kok bisa sih dia itu juara satu, dia kan gendut, jelek, hitam, sementara anakku kayak model ini itu gitu. Mungkin kamu nggak tahu orangnya. Dan itu betul-betul aku di sini posisinya, dia di sana, dan itu kedengeran. Apa yang aku lakukan? Aku kamar mandi nangis, terus dikejar sama mama bilang oke, gak apa-apa. Maksudnya gini, Tuhan itu tahu, Tuhan itu pantas kasih apa buat Arta. Kalau Tuhan kasih kesempatan, ya udah, kamu lakukan semampunya, sebisanya, apapun dilakuin. Dari situ aku udah mulai berhenti itu nangisnya, keluar, udah mulai tersenyum. Datanglah bullying yang kedua. dari ini lain, oh jangan-jangan itu deketin juri ya biar bisa ke Finland, atau oh itu jangan-jangan nyogok ya gitu. Apa sih yang bisa aku sogok? Aku bilang gitu. Apa sih yang bisa aku sogok? Aku tuh nggak punya apa-apa. Harta tuh aku nggak punya. Aku tuh lomba untuk cari makan. Garis bawahin ya, lomba untuk cari makan, nyanyi untuk cari makan gitu. Jadi fokus aku tuh cuman itu, nggak ada untuk tenar, untuk apa. Kalaupun dikasih Tuhan tenar, kalaupun dikasih Tuhan nama, itu adalah bonus. Itu menurut aku ya. Setelah itu aku berangkatlah ke Finlandia, ke Eropa, dan puji Tuhan aku dikasih top 5 dunia. Di situ aku nangis. Kenapa Tuhan baik banget sama aku, padahal aku itu orang yang tidak taat-taat banget. Tapi ya ya berdoa, tapi tidak yang kuat banget imannya kayak Kak Joy gitu. Enggak. Ya,
aku ya anak muda biasa gitu yang oke, kalau ini kalau mau tidur berdoa, kalau ini berdoa baca Alkitab gitu. Setelah selesai dari situ, pulang dari situ, puji Tuhan tuh semua berubah. Kata-kata bullying itu sudah mulai berubah dengan bantuan doa orang tua aku juga. Jadi mama sama papa itu tahu banget aku tuh paling sedih dengan kata-kata bullying. Maksudnya ya semua orang pasti sedih sih kalau dibully, tapi ini benar-benar yang aku sampai ngedrop dan mama papa berdoa, Tuhan kuatkan dia, kuatkan malaikat kecilmu Oktarianti Artana. Gitu. Setelah itu setahun kemudian ada tawaran dari The Voice Indonesia, itu pun tetap aku masih bergumul. Seperti yang Kak Joy bilang tadi, untuk masuk di kompetisi yang ada di TV, kita harus siap mental, pokoknya siap semuanya. Siap mental, siap keuangan juga. Dan di situ aku bergumul, Tuhan kalau misalnya Tuhan kasih Arta kesempatan untuk Arta masuk ke The Voice, biarlah namamu semakin ditinggikan. Tapi Arta tidak mampu, gak ada sama sekali. Ya memang Tuhan kasih Arta karunia bernyanyi, tapi untuk segi finansial Arta nggak mampu. Tuhan tolong Arta, tolong mampukan Arta. Seminggu kemudian ada salah satu orang yang baik banget itu telepon sama aku, telepon sama mama, bilang, Inang kalau memang Arta nanti mau ikut apa bilang sama kami nanti support. Di situ mama nyampaikannya itu dengan sambil gemeteran, ini ada orang yang mau nolong kita Arta, Tuhan berikan jalan. Oke. Itu aku nangis, Tuhan baik banget sama aku sih gitu. Terus akhirnya sudah aku masuk The Voice dan semua adalah campur tangan Tuhan Yesus sampai dengan detik ini. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditambahin Bu Agati dari kisah hidupnya dari Arta? Enggak, saya mau mengucapkan selamat sama Arta. Arta sudah bisa melalui kehidupannya yang penuh liku-liku dengan baik ya, berkat bantuan mama dan doa. Ini pasti akan membuat untuk kedepannya Arta akan lebih kuat lagi dan lebih sukses lagi ya Arta. Sebenarnya sih hanya kalau Allah, Tuhan sudah berkenan, apapun yang tidak mungkin terjadi itu akan bisa terjadi. Oke. Terima kasih Bu. Mungkin Kak Joy sebagai senior mungkin mau nambahin untuk Arta. Arta, senang sekali Kak Joy mendengar kesaksian hidupmu. Kakak cuma menambahi seperti ini. Ya, tidak ada suatu keberhasilan yang diraih seperti kayak membalikkan telapak tangan, ya kan? Semua butuh proses, semua butuh perjuangan. Karena Kak Joy bisa sampai saat ini juga karena kerja keras, karena perjuangan, karena dukungan keluarga juga. Tapi yang paling penting adalah kamu harus kagum dengan karya Tuhan atas hidupmu. Nah, jadi yang lalu sudah berlalu, Arta harus melihat ciptaan Tuhan atas hidupku sempurna, indah. Walaupun kita kan bukan tipe orang yang punya badan langsing ya, Dek ya. Gitu ya. Jadi hobi makan ya kan. Tapi harus tetap aku bisa lakukan, aku bisa bernyanyi yang orang lain tidak bisa. Nah, yang penting milikilah ketulusan hati, ya. Ketulusan hati dari rezeki yang kamu dapat, kamu bantu keluargamu,
kamu support, apa yang harus kamu lakukan untuk tetap eksis. Oh ya, misalkan bikin album bisa album pop daerah atau album rohani atau pop Indonesia. Nah, kita harus berusaha juga menunjukkan eksistensi kita nih, supaya kita nggak kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang bermunculan. Kita bikin single, kita bikin cover, atau kita tunjukkan sesuatu yang memang, oh ya kita masih tetap eksis. Nah, doa Kak Joy, supaya Arta semakin memiliki ketulusan hati, lakukanlah semuanya dengan ketulusan hati, dan andalkan kekuatan Tuhan. Pokoknya, do your best. Oke, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi BCI boleh untuk bertanya kepada Arta, Bu Agati, atau Kak Joy. Boleh langsung kita lihat siapa yang mau bertanya. Boleh nggak saya tanya? Ya, boleh. Silakan Mas Daniel. Halo semuanya. Ya, halo. Ini mungkin bukan sebuah pertanyaan yang langsung sih, tapi kalau menghadapin stigma di tempat kerja dan dari lingkungan terdekat itu gimana sih enaknya gitu? Kita mungkin bisa ngejawab, ya lawan aja stigma dengan karya gitu. Tapi saat kita sudah berkarya dan menurut orang itu karya itu sudah di level yang bagus, tapi tetap saja tidak bisa membuat atau tidak bisa menyingkirkan stigma itu secara ya besar gitu. Dalam artian ya impact-nya hanya kecil-kecil kayak gitu. Mungkin dari teman-teman yang dari BCI gitu kan, yang ngerasain sebagai penyintas bipolar gitu, saya sudah berkarya, saya sudah melakukan apa yang yang terbaik gitu kan, dengan mengingat Tuhan, dengan konsum obat, dengan niat dari diri sendiri, dengan dukungan orang-orang terdekat, pasangan, suami, istri, atau siapapun itu, termasuk caregiver yang salah satunya mungkin ada di forum ini juga. Tapi tetap saja itu tuh masih sulit banget mengikis beban stigma yang harus kita terima gitu, baik di lingkungan, di tempat kerja, bahkan stigma dalam diri kita sendiri gitu. Itu kira-kira bagaimana? Terima kasih. Oke, boleh dijawab dengan siapa? Bu Agati boleh. Tentang stigma ya, stigma yang negatif dari luar terhadap diri kita, begitu ya intinya ya. Iya. Ini sebetulnya ya masalahnya itu kita nggak bisa nyalahin orang lain, kita nggak bisa bertentangan atau berkonsentrasi dengan orang-orang yang membuat stigma itu atau membuat persepsi negatif terhadap kita. Jadi kita ya maklum aja mungkin belum mendapatkan edukasi persepsi mereka itu masih salah, dan juga pengalaman mereka sendiri juga terbatas sehingga mereka mempunyai persepsi yang berbeda. Sekarang kuncinya hanya kepada diri kita. Jadi itu tergantung dari kemauan kita. Kita mau nggak? Kita yakin tidak? Kita punya passion tidak? Kita mau berhasil tidak? Kita mau sukses tidak? Itu dulu. Jadi kalau kita sudah tentukan goal kita, outcome kita, nah kita fokus ke sana. Kita komit untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Kita berjuang, kita berusaha segala macam cara. Seperti yang perjuangannya Mbak Joy itu kan nggak langsung jadi terkenal, nggak langsung jadi hebat. Itu kan banyak sekali hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang dilalui. Tapi berkat dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, berkat pertolongan, juga berkat usahanya, itu dia berhasil. Seperti Mas Sandra. Mas Sandra kan bisa menghapus atau menghilangkan stigma negatif orang terhadap diri dia. Ya, dan itu banyak loh yang bisa berhasil seperti itu. Tadinya dia dianggap nggak bisa, tapi akhirnya karena dia upaya dan dia berusaha, akhirnya dia berhasil mengganti stigma negatif itu menjadi positif. Itu contohnya, kita juga penyintas bipolar yang namanya Maria Carey, Dewi Lovato, Kurt Cobain, itu kan mereka sekarang sudah menjadi orang-orang yang berprestasi dan dia optimal dan macam-macam. Jadi teman-teman dari BPI itu nggak usah khawatir dengan stigma itu. Kita
kita nggak usah pedulikan, biarkan stigma itu sebenarnya. Stigma itu banyak kita, Ya. Dok. Ya. Ya, tapi kenyataannya stigma itu banyak membunuh produktivitas kita gitu. Jadi bagaimana kita tidak khawatir dengan itu gitu. Apalagi untuk teman-teman yang kurang tercover dengan obat karena biaya obat yang mahal dan BPJS yang sulit untuk berdamai dengan kita gitu. Itu bagaimana? Ya sebetulnya kan harus ada peran juga dari masyarakat atau dari komunitas atau mungkin dari masyarakatnya. Ya. Tapi kan kita itu kan nggak bisa kita harapkan 100%. Paling tidak kita harus berusaha dari dalam diri kita sendiri untuk mengatasi hal itu. Kita berjuang untuk bisa mencari. Nah, itu seperti tadi kata Mbak Joy, kita punya kelebihan yang orang lain tidak punya. Apa keunikan yang kita miliki? Nah, jadi kita perlu mengenal diri. Kenali kekurangan dan kekuatan kita. Kita cari apa kekuatan kita. Kayak Mbak Nindi itu kemarin sudah ketemu dia kekuatannya Mbak Teh Nindi ya. Teh Nindi kan senang membuat apa? Menulis ya. Teh Nindi masih ada nggak di sini Teh Nindi? Teh Nindi itu kan senang menulis, senang berkreasi. Nah, itu mungkin kekuatannya bisa dipupuk sehingga akan menjadi suatu core keberhasilan buat dia. Gitu. Ya, yakinlah Tuhan itu memberikan kelebihan dalam diri setiap manusia. Tinggal kita, bagaimana caranya kita menggali dan mewujudkannya menjadi suatu prestasi. Tapi untuk mencapai prestasi itu tidak gampang. Perlu perjuangan. Dan di dalam menempuh perjuangan, nah mungkin ada hal-hal yang menghambat, ada yang ada dalam diri kita, yaitu mungkin trauma-trauma kita, nah itu yang mesti diselesaikan. Nah kalau memang ada, boleh pergi ke psikolog, seperti itu. Tapi kalau nggak ada ya, kita bisa maju terus. Kita bisa bikin planning. Ya, kita fokus, kita komit. Gitu. Kita jangan terpengaruh oleh stigma-stigma yang negatif. Kita yakin kepada diri kita. Apa yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan. Dan memang harus untuk kebaikan. Gitu. Kalau itu untuk kebaikan, itu pasti akan diridhoi oleh Tuhan. Akan dibukakan jalan. Percaya deh. Akan dibukakan kemudahan-kemudahan untuk kita. Itu kan sudah dialami tadi oleh Arta. Kan? Banyak sekali kemudahan-kemudahan sehingga Arta merasa dia sangat disayang oleh Tuhan. Ya, tanpa dia tahu. Joy juga dia cerita. Tiba-tiba rezeki itu sudah disediakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia berdoa, dia minta kepada Tuhan, dia merendah kepada Tuhan. Saya bukan apa-apa. Tanpa Tuhan saya ini tidak ada artinya. Nah, di situ Tuhan membantu, menurunkan kasih sayangnya. Tuhan sudah campur tangan, sudah apapun bisa terjadi. Yang nggak mungkin itu bisa terjadi. Ya, saya rasa itu aja sih. Terima kasih Bu Agati. Boleh saya simpulkan sedikit, mungkin yang dibilang Bu Agati benar banget. Pertama kali adalah kita menyingkirkan yang namanya trauma-trauma kita, sehingga kita tidak mendengarkan stigma apapun. Apapun yang dibilang orang, diri kita ya tetap diri kita. Dan kita meminta kepada Tuhan supaya kita diberi jalan. Seperti itu bukan Ibu? Ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau Kak Joy bisa nambahin dikit? Mungkin dari Kak Joy kan pernah mungkin mendapatkan stigma-stigma? Ya. Kalau saya tadi menanggapi benar sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Agati. Saya cuma mau menambahi untuk Daniel, Mas Daniel masih ada? Ya. Kalau kita sudah berbuat baik, tapi orang-orang di sekeliling kita tidak menghargai karya kita sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap tidak dianggap, itu saya sering sekali menghadapinya. Cuma saya mengencourage, saya punya hati dan perasaan dan pikiran seperti ini. Yang saya lakukan bukan untuk manusianya. Yang saya lakukan untuk menyenangkan Sang Pencipta yang memberikan talenta ini untuk saya. Jadi kalau ada omongan-omongan orang yang tidak baik, suaranya nggak enak, karyanya biasa aja, nggak laku. Saya tidak mengharapkan pujian dari itu. Karya yang kita lakukan
Kita harus lihat seperti ini. Dan kita lakukan ini bukan untuk dipuji, bukan untuk menyombongkan diri, tapi yang kita lakukan ini untuk menyenangkan Sang Pencipta itu. Nah, kalau ada omongan-omongan yang tidak baik, stigma-stigma yang tidak baik, sehingga kita bisa mengcounter. Oh, nggak apa-apa, terima kasih, saya hargai komentarnya. Tapi yang saya lakukan ini menjadi berkat. Mau kalian suka atau nggak suka, nggak apa-apa. Yang penting, I already do my best. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya seperti itu, Amza. Jadi kalau Kak Joy menghadapi stigma-stigma itu dengan cara positif. Gak apa-apa kalau saat ini mereka tidak menghargai, Tuhan masih bekerja, masih ada orang lain yang menghargai. Nah, supaya kita tidak kecil hati, supaya kita tidak down, kita harus ingat, oh iya, setiap orang punya selera masing-masing. Nah, setiap orang itu punya pilihan masing-masing. Jadi, kita tetap menghargai pilihan orang, selera masing-masing. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Nah, lakukan segala sesuatunya bukan untuk mendapatkan pujian. Nah, itu. Lakukan segala sesuatu bukan untuk mendapatkan pujian, oh kita hebat, oh iya kita diakui karyanya. Tidak. Tapi lakukan itu untuk menjadi berkat, supaya orang di sekeliling kita itu bisa menyadari, oh iya ya, Mbak Jo itu bisa begitu suaranya karena siapa? Bukan karena kesombongan kita, tapi karena Sang Pemberi suara itu. Nah itu, jadi mindset-nya ini harus dirubah. Seperti itu. Oh iya, dulu orang yang membuli Arta akhirnya terkatakan dengan dia berhasil memenangkan kompetisi di Finland. Akhirnya dia tidak perlu penjelasan, dia tidak perlu menjelaskan. Nah, dulu lu ya jelek-jelekin gue kayak begini ya, nggak perlu. Tapi dengan cara prestasi yang sudah Tuhan kasih itu, itulah cara Tuhan membela dia. Sehingga orang tadi dengan sendirinya energi itu akan berubah 180 derajat, menghargai, menghormati, dan mengasihi. Nah, makanya untuk Daniel, yaitu tadi, kita harus mengcounter hati dan perasaan kita dengan nggak apa-apa, yang penting aku berusaha melakukan yang terbaik, tetap bersyukur. Terima kasih Kak Joy. Mungkin ada salah satu yang bakal ngasih berbicara sedikit sini. Ada Teh Nindi, yang Teh Nindi berhasil, kan mungkin dia sempat menyandang juga, tapi dia berhasil mengalihkannya dengan sebuah karya. Boleh cerita sedikit Teh Nindi? Ya, halo semuanya, Mas Daniel. Saya sangat mengerti sekali bagaimana rasanya. Ini tadi Mas Daniel, HP-nya mati, jaringannya sinyalnya. Oh ya, nggak apa-apa. Oh, ada Mbak Ica. Saya sangat amat mengerti bagaimana di stigma, dilabeli dengan apapun yang berkonotasi negatif. Sebetulnya kita hanya perlu khususnya saya menanamkan dalam diri saya bahwa kita tidak memiliki tanggung jawab untuk menyenangkan hati semua orang. Jadi apapun yang kita lakukan, saya niatkan lillah. Saya niatkan hanya untuk Allah. Betul apa kata Kak Joy? Jadi kita tidak perlu apresiasi dari orang lain, karena bila kita mengharapkan sesuatu dari manusia, itu nantinya kita bakal capek. Karena manusia itu memiliki sifat infinity, selalu ada nggak ada hentinya. Kita sudah melakukan yang terbaik, tetap aja dicap jelek. Kita ngelakuin yang terbaik, tetap aja dicap jelek. Tidak apa-apa, itu bukan kewajiban kita untuk menyenangkan hati semua orang. Bahwasannya di dunia ini hanya ada dua hal. Satu adalah hal yang bisa kendalikan, dua adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hal yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita. Pikiran kita bisa kendalikan. Kita bisa mengafirmasi diri kita sendiri. Betul apa kata Ibu Agati tadi, seperti halnya kita self-talk, kita mengafirmasi dengan hal-hal yang positif untuk diri kita sendiri. Jadi nanti semesta akan mengamini apapun yang kita lakukan, insya Allah semuanya akan mengikuti, karena kita selalu berpositive thinking, berafirmasi yang positif untuk diri kita sendiri. Itu saya. Oke. Apa tadi? Kemarin katanya sempat menulis buku ya, Teh Nindi? Oh iya, kebetulan emang sebetulnya dari kecil suka nulis diary gitu kan. Suka nulis cerpen. Sekarang lagi belajar menulis novel.
gitu. Begitu. Jadi ya, halo, Ya, seperti itu. tetap dengar? Ya, dengar. Halo, Teh Nindi. Halo? Ya, gimana? Iya, sekarang lagi belajar menulis novel, Mas Hamzah. Iya. Menyalurkan hobi untuk hal-hal yang positif. Nah, seperti itu mungkin kayak Teh Nindi ini mengalihkan dari prestasi-prestasinya dijadiin nulis novel, atau dari misalkan kayak Joy mungkin jadi nyanyi. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang pengen, tadi katanya ada yang hobi banget nyanyi loh Kak Joy di sini. Tadi ada katanya waktu sebelum kita live, katanya ada yang nyanyi. Coba dong boleh ngomong, siapa tahu pengen sharing dikit sama Kak Joy. Halo, yang tadi pakai kacamata mana nih? Ya. Hai. Hai, aku Jasmine. Jadi iya, aku hobi nyanyi. Jadi ini sedikit cerita. Aku tuh udah mulai nyanyi itu sebenarnya dari SD, karena dulu tuh aku gabung choir atau paduan suara gereja gitu. Cuman dulu kalau pas aku masih kecil itu, kayak aku tuh suka dibilang aku tuh nggak bisa nyanyi gara-gara suara aku false gitu dibilangnya. Pernah juga ada temen bilang kayak, "Fa, kok kalau suara kamu kalau didengar dari dekat kok cempreng," digituin. Nah, terus entah gimana waktu SMP itu kayak jadi kayak mukjizat gitu loh, kayak aku tiba-tiba bisa nyanyi gitu. Padahal sebelum-sebelumnya kayak aku dibilang aku nggak bisa nyanyi gitu. Nah, terus mulai SMA, kayak teman-teman aku tuh banyak yang suka sama suara aku. Terus kayak nyuruh kayak, "Keva, coba nyanyi, direkam, di videoin, kamu post lah, atau gimana di sosial media, dan lain sebagainya." Tapi aku tuh nggak pernah pede, karena aku tuh selalu merasa kayak ada yang kurang gitu. Pasti ada false-nya, pasti ada yang kurang ketika aku nyanyi itu. Jadi kayak misalnya aku udah ngerekam, nggak aku post, nggak aku share kemanapun, terus aku hapus gitu. Aku bahkan misalnya ngelihat video aku nyanyi aja tuh kayak aku nggak mau gitu loh, karena menurut aku kayak banyak kurangnya gitu. Meskipun kayak kalau aku tunjukin ke teman-teman aku, mereka bilang enggak kok, bagus kok Fa gitu, pede aja, mereka bilang kayak gitu. Tapi kayak sayanya sendiri tuh nggak bisa gitu loh, kayak selalu mengkritik diri sendiri kayak, "Fa, lu tuh kurang bagus, false," dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus baru-baru ini saya mulai coba buat berani gitu loh, kayak buat pede, buat nunjukin talenta saya gitu loh. Terus baru-baru ini juga saya baru mulai kayak misalnya saya nyanyi, terus saya upload ke Instagram, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya saya dengar videonya itu, video saya nyanyi, saya dengar ulang, saya tuh ngerasa kayak banyak banget kurangnya gitu loh, kayak jadi mengkritik diri sendiri gitu loh. Jadi kayak saya akhirnya nggak mau lihat lagi video saya nyanyi gitu loh, karena menurut saya banyak kurangnya gitu. Nah, saya pengen nanya aja gitu, gimana sih caranya biar kita tuh kayak lebih percaya diri sama talenta yang udah dikasih ke kita, dan kita tuh nggak terus-menerus mengkritik diri kita sendiri gitu loh. Nah, gimana tuh caranya biar bisa seperti itu gitu? Oke, boleh mungkin dijawab dengan Kak Joy. Penyanyi mungkin ya. Nanti mungkin boleh ditambah dari Arta tuh. Ya, Eva, salam kenal. Salam kenal Kak Joy. Ya, iya. Aku ngefans Mungkin Kakak BTW. pasti ya sayang. Iya. Iya. Mungkin waktu kamu kecil itu mungkin temanmu aja kali yang pendengarannya salah gitu ya. Mungkin memang suaramu itu sudah dikasih Tuhan tuh bagus. Nah, problem utama karena kamu tidak punya percaya diri. Nah, sekarang kalau kamu melihat penampilanmu di Instagram, kamu jadi kayak, aduh nggak enak, aduh kok begini. Nah, sekarang Kak Jo punya tips. Kamu tulis di kertas, apa yang membuat kamu nggak suka dengan cara kamu bernyanyi itu. Atau dari segi
improvisasinya, atau dari segi penampilannya. Karena gini, kalau Kak Joy pribadi, misalkan Kak Joy melihat penampilan kakak di TV, kakak itu punya rasa malu. Malunya gini, aduh aku malu lihat mukaku di TV, tapi tidak malu mendengar suaraku. Karena puji Tuhan, kakak punya rasa percaya diri terhadap kualitas suara kakak. Nah, tapi terkadang yang membuat kakak jadi nggak pede ngelihat penampilan kakak di TV, karena kadang gini, yang suka ada gaya-gaya yang on the spot keluar di panggung yang nggak kita sadari. Loh, kok bisa begini? Lo kok bisa gitu? Karena itu sering terjadi. Nah, cuma ada yang mendapatkan nilai positif, tapi ada juga yang kenapa bisa begini ya? Nah, tapi sekarang Eva harus punya standar percaya dirinya harus lebih tinggi. Karena gini, kamu harus percaya dengan apa yang sudah kamu punya. Kelebihanmu apa, kekuatanmu apa. Nah, sekarang menjadi PR, apa sih yang aku nggak suka? Oh, mungkin penampilanku ya. Inilah menjadi improvement buat kamu. Besok-besok kalau aku tampil lagi, nyanyi lagu apa, Instagram, oke lah, aku buat gayanya begini aja deh. Supaya enak dilihat. Misalkan supaya enak dilihat dari sisi sudut angle mana gitu ya. Dan jadi kamu itu sudah dikasih talenta, kamu harus bersyukur, kamu harus punya rasa percaya diri, jangan minder lagi. Karena nantinya kalau kamu minder, itu akan mematahkan semangatmu untuk kamu bisa move on lebih jauh lagi. Tuh. Pada saat kamu bisa meraih sesuatu, enggak pede. Nah, itu yang membuat jadinya mundur. Yang udah naik di 7 tingkat jadi mundur ke 6, jadi mundur 3 langkah, jadi di posisi 4. Nah, kamu harus bisa mengcounter itu dengan kamu, saya punya kelebihan yang tidak dimiliki orang. Saya dikasih suara yang baik, saya akan lakukan yang terbaik dengan talenta saya ini. Nah, kamu harus seperti itu. Nah, apapun dayaku, inilah kelebihanku, inilah kekuranganku. Apa yang bisa aku improve, apa yang bisa aku tingkatkan skillnya, aku akan perbaiki. Nah, seperti itu. Kak Joy kasih masukan ke Eva, dan kamu tetap semangat berlatih, jangan putus asa ya. Makasih Kak Joy. Eva, udah puas dengan jawaban dari Kak Joy? Ya, puas. Mungkin sudah cukup lama ya, mungkin udah 1 jam 43 menit, sudah lewat banget ini waktunya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, terutama buat Kak Joy Tobing dan Ibu Agati yang spesial banget ngebantuin teman-teman semua di sini. Dan ada Arta juga yang sudah menyempatkan waktunya, ada Teh Nindi juga, dan ada teman-teman BCI Bandung, dan Mas Daniel, Mbak Ica, terima kasih banyak. Semoga kita dapat ketemu lagi di lain waktu, dan dengan pembahasan yang lebih seru-seru lagi. Saya berharap kalian bisa lebih semangat, dan kalian bisa lebih, lebih berkreasi, dan lebih nggak ada masalah di dunia ini kalau kita masih kecil. Karena dari kecil itu kita bisa jadi besar. Seperti Kak Joy, seperti Ibu Agati, seperti yang lainnya semuanya. Seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Kak Joy. Assalamualaikum. Semua. Assalamualaikum, shalom. Jangan kita foto dulu. Oh ya, foto. Oh, boleh. Kameranya dinyalain semua gimana? Ya, kameranya dinyalain. Buat kenang-kenangan. Ya, Jarang-jarang Ibu. ketemu sama Mbak Joy, sama BCI, sama Bu Nindi ketemu lagi. Sama Arta juga. Arta. Nya luar biasa sekali. Martina, Jasmine yang sudah sharing. Terima kasih, Ica, Daniel. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya, dadah. Bentar dong, foto dulu yuk. Ya, Foto dulu, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, keren banget. Terima kasih atas perjumpaannya. Dan semoga kita Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya Untuk bermanfaat ilmu-ilmunya Kak Joy, Thank you ya. Arta, dan Dadah. Banget bisa Bu Agati, makasih. semuanya. Terima kasih juga Bu Joy, teman-teman semua. Ya, dan Ibu Agatha, Ibu Agati, maaf ya, Arta, Hamzah, dan semua teman-teman BCI. Sampai berjumpa di Bandung ya.
Siap. Sampai ketemu Sampai jumpa. ya, Kak. Dadah. Ya, kuliner. Kita bisa jumpa tatap muka. Iya Bu ya, betul ya Bu. Iya. Ya. Ya, dadah. Makasih. Makasih, Kak. Nah. Kasih Kak, Ibu semua.